pola pikir yang dianut oleh manusia-manusia modern saat ini. Apa kabar Anda para sahabat peziarah? Saya harap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan saya berdoa semoga Anda selalu diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk memahami dan melihat secara lebih luas apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kehidupan setelah kematian di dunia ini. Sebagai inspirasinya saya mengajak Anda membuka Alkitab Anda dari Injil Markus bab 12 ayat 17 sampai dengan 28. Sahabat peziarah yang baik dan selalu merindukan kemurahan hati Tuhan, banyak sekali orang yang rindu dan penasaran pingin tahu misteri-misteri iman dan misteri kehidupan. Apa yang akan teralami, apa yang akan terjadi setelah melewati fase kematian di dunia ini. Sebagai latar belakangnya, orang Saduki sebetulnya mereka tidak percaya. Mereka tidak yakin tentang kehidupan setelah kematian. Mereka tidak yakin dan tidak menerima, tidak mempercayai yang disebut dengan kebangkitan. Dan yang kedua adalah mereka menolak yang disebut dengan dunia roh. Sementara Yesus sendiri sangat getol dan terus-menerus mengajarkan tentang kerajaan Allah yang berorientasi pada kehidupan juga nanti setelah kematian ini. Dan peranan roh di dalamnya sangat besar dalam ajaran-ajaran Yesus. Maka, para sahabat peziarah, orang-orang Saduki ini datang kepada Yesus menjebak dia. Tujuan mereka sederhana sekali, mereka mau menstop, mereka mau menghentikan supaya Yesus jangan lagi memberikan atau menyebarluaskan ajaran tentang kerajaan Allah dan juga tentang roh itu sendiri. Oleh sebab itu para sahabat peziarah, saya mengajak Anda melihat apa sih yang dilakukan oleh para orang Saduki itu. Bagaimana cara mereka secara licik halus untuk menjebak Yesus. Mereka bilang begini, Musa telah memberikan aturan. Kalau seorang laki-laki beristri, lalu kemudian laki-laki ini meninggal, lalu jandanya harus dinikahi oleh adik dari si suami pertama. Janda ini harus dinikahi oleh adik dari suaminya, ya, dengan kondisi tidak ada anak, ya. Lalu kalau ini meninggal sementara belum punya anak, adiknya yang nomor 3 itu juga harus menikahi. Dan diandai orang Farisi ada 7 bersaudara laki-laki dan semua tidak punya keturunan, sudah menikahi si janda ini. Lalu ketika mereka menikahinya tidak ada anak, lalu kemudian mati semuanya, lalu bagaimana kehidupan mereka kelak setelah melewati kematian ini? Siapa di antara 7 orang laki-laki ini yang akan menjadi suami resmi dari si perempuan ini nanti setelah kematian atau di surga? Ingat saudara-saudara, kalimat jebakan yang dipakai oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki adalah jikalau, pengandaian. Itu menandakan sebetulnya peduli amat. Kami sebetulnya tidak percaya, kami sebetulnya tidak mengakuinya. Tetapi seandainya saja itu terjadi, oke, kira-kira bagaimana? Dan yang luar biasa dari Yesus, Yesus memanfaatkan jebakan ini, justru dipakai oleh Yesus cara berpikir mereka, cara mengelola pengetahuan mereka untuk menunjukkan kesesatan dan ketidaktahuan mereka. Cara jebakan mereka ini malah justru menjadi cara Yesus untuk mengajarkan
sesuatu yang penting untuk orang-orang Saduki. Apa kata Yesus? Apakah kamu tidak membaca dalam kitab suci bahwa Allah itu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah orang hidup. Allah orang hidup. Kenyataannya secara fisik Abraham, Yakub, Ishak sudah mati. Tetapi dikatakan itu adalah Allah yang hidup. Artinya apa? Satu kesimpulan, kendati Abraham, Ishak, Yakub sudah mati secara fisik, tetapi rohnya masih hidup. Karena kalau tidak hidup rohnya, maka dibilang adalah Allah orang mati. Fisiknya terpisah dari rohnya, tetapi rohnya ini tetap ada. Ini pengajaran pertama. Lalu Yesus mengatakan, inilah yang membuat kamu sesat. Sesat. Kamu tidak menangkap, kamu tidak mengetahui, kamu tidak memahami Alkitab bahwa Allah kita, Allah orangnya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang hidup. Dan yang kedua, yang lebih menarik adalah Yesus menjelaskan akhirnya apa yang terjadi setelah kematian. Dikatakan bahwa pada hari kebangkitan, orang-orang itu nanti tidak akan lagi kawin dan dikawinkan. Tidak ada lagi hubungan pertalian atau kegiatan-kegiatan seperti yang terjadi selama di dunia ini. Tidak akan. Kenapa? Karena mereka nanti hidup seolah-olah seperti bagaikan malaikat di hadapan Allah. Saudara-saudara, para sahabat peziarah, ini satu rahasia yang disampaikan oleh Yesus bahwa orang yang sudah mati di dunia ini tetap hidup dan mereka hidup seperti atau sebagai atau seolah-olah seperti malaikat di hadapan Allah. Tidak bertubuh, terpisah, tetapi rohnya tetap ada. Nah, ini satu yang menarik. Ini yang satu rahasia menurut saya yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menyampaikan hal ini untuk menunjukkan kesesatan dari orang-orang Saduki. Apa kesesatan dan konsekuensi dari kesesatan orang-orang Saduki? Orang Saduki itu memisahkan. Orang Saduki hendak memisahkan hidup kita ini dari dunia roh. Memisahkan dunia kita dari dunia ilahi, dari keilahian Tuhan. Memisahkan diri kita, memisahkan hidup kita seolah-olah jauh, terpisah, tidak ada hubungan lagi dengan dunia keilahian itu atau yang ilahi. Ini sebetulnya yang menjadi kesesatan terbesar dari orang-orang Saduki. Para sahabat berziarah yang berbahagia, kalau saya melihat dan saya mengamati bacaan ini, saya ingat dunia kita saat ini dan merefleksikannya pada dunia kita sekarang ini. Banyak orang orientasi hidupnya, fokus hidupnya, tujuan hidupnya itu sebatas adalah periodik dari dia lahir sampai dia mati saja. Jadi dari dia lahir sampai mati. Apa yang terjadi setelah melewati pintu kematian tidak dipedulikan. Tidak penting dan tidak mau tahu. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang mempunyai keyakinan lain yang memikirkan kehidupan setelah kematian ini. Jadi kalau saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, sifat, cara berpikir, tindakan orang-orang orang-orang Saduki seperti ini, walaupun 2000 tahun lalu itu berdialog dan bertanya dan menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Sekarang ini, saat ini banyak pemikiran-pemikiran
Banyak pola pikir yang dianut oleh manusia-manusia modern saat ini, pada zaman ini, yang orientasinya juga pada dunia ini saja. Bahasa saya orientasinya adalah dunia yang fana, cepat berlalu, dan tidak menjamin kehidupan kemudian. Orientasinya sebatas menikmati dan mengalami saja apa yang terjadi di sini. Ada bagusnya? Ada. Karena peristiwa hari ini, itu peristiwa di sini, di dunia ini, itu dihargai. Tetapi dalam iman kita sebagai pengikut Kristus, orientasi kita, hidup kita, bukan hanya terarah pada dunia saat ini, dari kelahiran sampai pada kematian kita hari ini. Tidak. Bukan. Orientasi kita, orientasi pada kehidupan. Kehidupan dan kehidupan kita itu adalah dari kita lahir di bumi ini sampai kita mati, dan kita lanjutkan lagi dalam kehidupan yang disebut dengan kebangkitan. Jadi ini orientasi hidup itu tidak terhenti pada saat kematian. Apa konsekuensi logis dari pemikiran seperti ini? Kalau orang hanya memikirkan dunia yang sekarang ini yang dia alami sampai dia mati, maka otomatis hal-hal yang berbau ilahi, hal-hal yang berbau rohani, hal-hal yang berbau tidak kasat mata, apalagi nanti dunia-dunia setelah kematian, itu dinegasi. Maka bagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, orang Katolik, itu keliru. Kenapa? Dalam iman kita dan sekaligus dalam ajaran Yesus, orientasi kita bukan di sini, tetapi orientasi kita ke sana, bersatu dengan Allah Sang Pencipta kita. Apa bahasa lainnya? Menikmati indahnya, menikmati akhir dari peziarahan hidup ini, yaitu surga. Allah bertakhta, Allah memimpin dalam kehidupan kita, dan kita ikut serta di dalam memuji dan memuliakan Allah selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka apa yang akan terjadi bila orientasi kita adalah kehidupan setelah mati? Maka kita melewati hari-hari yang ada di dunia ini dengan gembira dan riang gembira, ringan adanya. Kenapa? Kalau kita mendapatkan kesulitan hari ini, pada saat ini, maka kita berkata, ini kesulitan ini hanya sementara. Kalau kita mendapatkan kegembiraan hari ini, ada keberhasilan yang kita mau rayakan, boleh saja. Tetapi jangan lupa, itu juga hanya sementara. Kegembiraan yang saya alami, sukacita yang saya nikmati saat ini, kesedihan yang menimpa saya saat ini, bukan akhir dari segala hidup saya. Tetapi ini adalah hanya bagian dari peziarahan hidup saya saat ini. Para sahabat peziarah yang berbahagia, dengan demikian boleh saya katakan, orientasi hidup orang Kristen atau orientasi ke hidup orang Kristiani yang benar adalah tertuju pada yang membawa dia pada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Maka Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, kerinduan terbesar kita, kerinduan kita yang terus-menerus menggema dalam hati kita, hidup bersatu dengan Allah, menanti-nantikan Yerusalem yang baru, merindukan, memuji dan memuliakan Allah secara permanen bersama para malaikat yang lain, bersama para kudus yang lain. Kita bersekutu di hadapan Allah. Itu gambaran surga yang kita impikan dan kita rindukan sebagai orang Kristen. Yang berikutnya yang mau saya tekankan adalah
kehidupan orang Kristiani yang berorientasi pada kehidupan, saya tekankan pada kehidupan. Kalau orientasinya adalah kehidupan, maka orang ini sedang membangun yang disebut dengan hope, harapan dalam hidup. Maka kalau dia memiliki harapan dalam kehidupannya, dia bergairah, dia semangat, dia antusias, dia menjalankan hidupnya dengan baik dan penuh kegembiraan dan tentu saja syukur. Ada energi positif yang mengisi hidupnya karena dia sedang terus-menerus memimpikan, merindukan, menghaluskan belas kasih Allah, bersekutu dengan Allah Sang Pemberi hidup. Sebagai orang Kristiani, para sahabat peziarah, Anda beruntung dan saya juga beruntung karena kita memiliki Yesus Kristus yang tahu jalan ke sana, yang mempersiapkan juga tempat di sana untuk kita bila saatnya nanti kita pergi ke sana. Pada bagian ini saya mau mengatakan bagian terakhir adalah hidup ini adalah peziarahan. Kita tidak tahu kapan berhentinya peziarahan di dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kita jelas kemana orientasi kita. Orientasi kita pada kehidupan abadi. Semoga Anda dan saya diteguhkan senantiasa juga dalam kerinduan pada kehidupan abadi itu. Salam. Tuhan memberkati.